Halo Sobat Interpot, Halo. kembali lagi bersama saya Dr. Dominic dan di sebelah saya ada Dr. Kresna. Kita akan sedikit mengobrol-ngobrol tentang bagaimana masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Kali ini topiknya mengenai sesuatu yang kita semua sudah tahu, kita semua sudah sering dengar, bahkan mungkin ada yang udah pernah kena ya. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai demam berdarah dengue. Saya akan nanti membahasnya bersama Dr. Kresna di sini yang akan memberikan sedikit ulasan mengenai demam berdarah. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan ke Dr. Kresna. Ya, terima kasih Dr. Dominic. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Kresna Dharma Suryana, saya dari penyakit dalam. Ini memang dokter aktif di klinik Intermedica ini. Jadi pada hari ini kita akan coba membahas topik umum yang sebenarnya udah banyak orang tahu mungkin ya, karena masalah demam berdarah ini adalah erat kaitannya dengan tempat tinggal kita, dan kebetulan negara kita ini, Indonesia, adalah negara yang tropis ya, jadi bersifat lembab dan sebagainya, jadinya memang sangat erat kaitannya dengan infeksi demam berdarah ini. Walaupun kita ngomong masih banyak infeksi-infeksi lain yang bisa berkaitan dengan cuaca tropis, tetapi demam berdarah ini sampai saat ini pun masih bersifat umum. Makanya baik buat kita untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan untuk ke teman-teman sobat internet. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum, memang sampai saat ini angka kejadian demam berdarah di Indonesia itu memang masih cukup lumayan tinggi gitu ya. Dari pengalaman saya juga di praktek ya, di beberapa rumah sakit baik di RSUD dan sebagainya, memang angkanya masih lumayan tinggi. Itu ya, baik dari yang gejalanya ringan, kemudian berat, dan makanya ini menjadi perhatian kita nih untuk melakukan edukasi singkat. Jadi kalau kita ngomong nyamuk demam berdarah, ini nyamuk yang sebenarnya secara spesifik dia memiliki kekhasan yang mungkin teman-teman semua sobat internet ini udah tahu. Ya, jadi dia memiliki warna yang khas, warna hitam dan putih, ya. Jadi memang nyamuk ini gampang sekali dikenali nih. Kayak zebra berarti? Kayak zebra, betul. Kayak kuda zebra. Kebetulan dia punya sayap, terbang, ya. Jadi sangat gampang lah untuk mengenali dia, dan apalagi dia memiliki jam-jam khusus. Jadi punya jam kantor dia ya, jam kantor untuk bekerja. Jadi sekitar jam 9 jam 10 pagi, kemudian istirahat dulu ya kan, ngintip soma kali ya. Iya, isoma. Kemudian nanti di jam-jam sore, jam 4, jam 3 sore gitu ya, dia mulai aktif kembali. Mungkin udah istirahat, udah enak ya kan, tidur nyenyak, dia kerja lagi. Serang lagi mana manusia ya? Gitu ya. Soalnya gitu. Mungkin pas di awal dia nggak dapat, dia nyari lagi. Ya kan, lapar. Jadi ini adalah jam-jam yang perlu diwaspadai betul sama sobat-sobat internet, yang bisa diedukasi ke keluarga bahwa jam-jam tersebut adalah jam yang sangat rentan untuk terinfeksi demam berdarah atau tergigit nyamuk betina Aedes aegypti. Berarti yang betina aja yang dok ya? Betina. Betina suka menggigit. Nah, hati-hati nih. Ini tanda kutip ya kan. Jadi kalau kita misal berbicara masalah demam berdarah, tentunya kita akan berbicara gejalanya seperti apa, gitu ya. Jadi orang kadang-kadang, demam nih bedanya apa sih sama yang lain gitu kan. Nah ternyata memang demam berdarah dengue atau demam berdarah ini dia memiliki kekhasan membentuk gejala seperti pelana kuda. Pelana kuda itu seperti tempat duduk kuda berarti dok ya? Kayak huruf U yang panjang gitu. Jadi dia meningkat di awal, itu korelasi dengan suhunya, suhu tubuh dia tinggi di awal, memang itu khas untuk sebuah infeksi virus ya, jadi dia tinggi. Untuk hari ke-1, ke-3 itu dia memiliki suhu tubuh yang tinggi, naik gitu ya. Jadi suhu itu bisa berkisar mungkin 40, 39 lebih gitu ya. Nah, habis itu dia mencapai fase di hari ke-3 sampai ke-5 itu fase kita sebut fase kritis. Turun. Kenapa kita sebut fase kritis? Karena fase kritis ini pada saat fase kritis fase PHP. Seperti di PHP.
Jadi kayaknya mau sembuh gitu. Mau sembuh tapi bohong. Oh, Bohong. gitu. Nah, jadi di fase ini kelihatannya pasien sembuh karena suhu tubuh turun. Tapi ternyata Tapi ternyata di dalam itu apabila cairan kurang, kemudian daya tahan tubuh pasien juga nggak baik, ternyata di situ menentukan apakah pasien akan mengalami perburukan atau dia akan perbaikan dan sembuh. Itu. Jadi di fase hari ketiga sampai kelima itu dia akan menentukan kalau misalnya cairan bagus, di fase kelima sampai ketujuh dia akan sembuh. Healing dari demam berdarah. Nah, terkadang orang keenakan. yang pas lagi kayak sembuh itu ya. Ore, Oh, dia bekerja. langsung. Bekerja. Pengalaman saya gitu. Oh, Dia datang di hari ke-1, ke-3 gitu ya, demam tinggi. Kita berikan obat dengan nilai trombositnya memang masih belum terlalu rendah, ya kan masih di atas 100 ribuan. Kita kasih obat, enakan. Edukasi udah berjalan. Bed rest dulu ya Pak. Kita tentuin biasa di hari ketiga sampai kelima. Selebihnya nanti kalau misalnya oke, labnya oke, Bapak boleh bekerja. Tetapi ternyata di di masa yang harusnya dia masih bed rest, terutama di fase kritis, yang terjadi adalah dia langsung bekerja. ya dok. Biar target dok. Kejar target, Iya. mau kawin, Mau beli rumah, Beli rumah. kreditan. Jadi saya lihat memang rata-rata di kita itu memang perlu edukasi ini ya. Makanya pentingnya podcast ini untuk memberitahu bahwa hati-hati di fase kritis PHP ini. Nah, itu jadinya di sanalah poin di mana orang cairan harus cukup. Gitu. Jangan sampai dia mencapai fase setelah cairan kurang, mencapailah fase namanya dengue shock syndrome. Shock. Jadi kondisi di mana nanti orang ini sindrom mengalami fase renjatan yang berbahaya, tensinya turun, kesadarannya turun, hingga mencapai paling kita takutkan adalah kematian. Oh, jadi yang paling bikin sering kematiannya ini, yang shocknya ini berarti itu. Betul. Selain itu juga memang ada, kalau kita misalnya ngomong, kalau dia tidak dikenali, terjadinya kebocoran dari tingkat plasma di dalam badan. Ini mungkin kita ngomong terlalu teoritis, tetapi perlu diwaspadai juga apabila seorang pasien dengan demam berdarah ini mulai merasa sesak. Oh, bisa sesek juga berarti. Bisa. Jadi pada saat kita ngomong fase demam berdarahnya ini mengalami stage sudah jadi kebocoran dari tingkat plasma di badan, itu ditandai dengan apa? Jadi akumulasi cairan di dalam paru, dia mengalami sesak. Kemudian yang kedua, perut. Kenapa tuh perut? Nah, misalkan pasiennya tadinya kurus jadi gemuk. Lah, iya. Padahal di dalam ini adalah akumulasi dari cairan. Cairannya banyak gitu di dalam perut, jadinya bengkak gitu dok. Jadi dia mengalami kebocoran dari tingkat plasma. Nah, ini yang mesti diwaspadai karena ini pun juga akan memberikan sesuatu yang bahaya pada pasien nantinya kalau tidak ditangani dengan serius. Jadi ketekan perutnya berarti. Oke. Kita udah selesai dengan masalah gejala. Tentunya yang penting adalah jangan sampai di sana, kita butuh prevensi. Oh, pencegahan berarti ya. Karena kalau kita ngomong program pemerintah, nomor satu adalah prevensi. Sebelum kita menuju ke kuratif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Jadi kalau kita di prevensi, pasti teman-teman juga udah gak asing lagi nih. Kalau kita ngomong 3M. Kan 3M ya. Ya kan, 3M. Jadi kalau 3M ini, kalau kita ngomong satu, menguras bak mandi. Jadi yang punya bak mandi, kemudian yang punya bak cuci-cuci, ya kan. Ibu-ibu nih, mak-mak biasanya nih. Ember. Kan. Jangan lupa dikuras, dikosongin, ya, dibalik embernya supaya dia nggak ada menggenang air. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa menutup tempat yang bisa air menggenang atau tempat air penampungan. Berarti baknya ditutup. Betul, ditutup. Jadi supaya apa? Jadi jelas nyamuk tidak bisa meletakkan bibit-bibit atau anak-anak yang terjetik di dalam sana. Nah, dia kalau misalnya udah masuk, dia hanya perlu waktu 8-10 hari untuk menjadi matur atau dewasa. Wah, cepet banget ya. Cepet banget. Nikahnya cepet. Nggak pakai KUA, nggak pakai pemilu, tiba-tiba aja.
Ini gak ribet-ribet, cuy, beda agama lagi. Yang terakhir adalah mengubur barang-barang bekas. Oh, Jadi ini perlu nih. iya, iya, iya. Jadi pertanyaannya kenapa mesti dikubur? Ya handle barang bekas. Iya. Emang nyamuk tinggal di sana. Mm. Ternyata pada saat dia istirahat atau dia Oh, yang siang-siang itu ya, waktu lagi soma itu. jadi dia itu suka sekali area-area yang di barang bekas. Misalnya di baju yang misalnya kita taruh baju bekas, dia nanti di sana. Mungkin nanti ada yang lagi pada nongkrong, ya kan, pada ngopi, ya sering nge gitu kan. Tapi kalau bajunya bekas mantan, Dok, Waduh, dikasih mantan terus kan gak mau kenangannya hilang gimana? nah itu kan nggak masalah tuh. Nah jadi di luar dari itu 3M itu kita juga ada yang namanya tambahan lain pencegahan misalnya penggunaan kelambu, ya kan. Kemudian ada lagi rutin reguler fogging. Oh, fogging. Foggingnya juga harus sudah dengan pengetahuan dari orang-orang misalnya tingkat RT, ya kan. Kemudian kalau kita tinggal di apartemen biasanya pengurus dari apartemen itu dia sudah punya jadwal secara reguler. Termasuk apabila ada satu keluarga yang mengalami demam berdarah, jangan lupa nih bapak-bapak ibu-ibu, jadi biasa dilaporkan ke RT setempat untuk dilakukan fogging. Jadi didata juga ya di daerahnya ya. Wajib. Jadi nggak COVID doang nih yang didata, tetapi demam berdarah ini juga perlu didata. Pada saat ada anggota keluarga yang positif, segera laporkan ke penanggung jawab setempat, tindak RT. Itu. Oke. Gitu. Paling kurang lebih sih sebenarnya kalau kita ngomong demam berdarah itu secara umum ya, yang tadi kita udah bahas. Tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan dari. Ini ada pertanyaan sedikit, Dok, dari beberapa mungkin yang nggak tahu, masih belum tahu. Jadi pertanyaan yang pertama. Ini like nih. Iya dong. Ada yang pertama itu bertanya bahwa gimana kalau misalnya kayaknya nih saya kena DBD. Terus ini yang saya harus lakukan pertama kali apa nih, Dok? Oke. Yang pertama dilakukan adalah jelas kita mesti pencegahan dulu. Jangan sampai dia memperburukan, minum air putih, gak boleh sampai kurang. Minum air putih yang banyak, Dok. Sampai kencing-kencing juga, pokoknya minum terus aja berarti ya. Penanganan yang paling bergejala adalah demam. Otomatis adalah kita gunakan anti demam. Ya, beberapa produk anti demam tentunya udah umum lah kita umum di pasaran ya, paracetamol dan sebagainya. Nah, yang paling penting nomor 1 adalah jangan lupa mencari pertolongan fasilitas layanan kesehatan terdekat. Ya, seperti klinik intermedika, ya kan? Ya, yang kita udah punya IKB lengkap. Kemudian ada tempat sholat idul, ya kan? Dengan dokter-dokter umumnya yang kayak dokter Dominik yang udah kawakan di bagiannya. Gitu. Jadi jangan lupa pendampingan dari tempat sarana pelayanan kesehatan itu wajib. Jadi harus buru-buru datang ke layanan kesehatan terdekat ya. Karena apa? Karena demam berdarah ini atau demam dengue ini itu perlu perhatian yang khusus. Terlihat mudah, tetapi sebenarnya bisa mencapai kondisi yang terburukan. Yang kritis itu tadi, Dok. Ya, karena kondisi PHP ini sangat sering dianggap sesuatu yang dipandang sebelah mata. Padahal disitulah poin dimana kita harus perhatiannya lebih hati-hati di situ ya. Kita cek kondisi trombosit pasien, kita harus cek kondisi klinis pasien, apakah dia berada sesak, apakah ada cairan di perut, apakah ada perdarahan pada saat dia trombosit rendah, mungkin dia mimisan, kencing darah, kencing darah bisa, karena kita ngomong trombosit adalah salah satu sel darah yang berhubungan dengan proses pembekuan darah. Otomatis makanya kita selalu edukasi untuk BTS tidak gosok gigi, tidak mandi, mungkin agak sedap beberapa hari. Iya, agak wangi ya. Jadi itu makanya yang perlu diperhatikan, orang yang pertama kali demam berdarah jangan sampai dia menghilangkan pikiran untuk tidak ke tempat layanan kesehatan. Gitu. Oke. Itu satu pertanyaan, Dok. Masih banyak lagi nih, Dok. Waduh. Ada lagi yang bertanya, ini jadi dia menyusui. Terus ibu menyusui ini
kena DBD, apakah bisa nularin kepada bayinya yang lagi disusui? Nyamuknya juga ya. Dari ibunya ke anaknya gitu. Iya, gitu. Ya kalau kondisinya agak kurang hoki sih bisa aja ya. Oh bisa ya dok ya? Bukan ibunya nularin ke anaknya kita ngomong ya. Jadi ini kalau ibunya menularkan ke anaknya tentu tidak. Oh jadi kalau ASI-nya nggak akan keluar sama sekali dok? Ya, jadi kan ini penularannya lewat viral. Gitu ya. Kita ngomong dia lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Berarti habis gigit mamanya gigit anaknya. Gitu. Kalau dia agak obes, biasanya satu nyamuk itu habis dia puas menggigitnya satu ya udah gitu ya. Kecuali dia belum puas. Mungkin agak gendut berarti ya. Tapi biasanya sih satu aja gitu ya. Kecuali memang ada beberapa nyamuk Aedes aegypti yang datang ya kan menyerang baik mamanya, baik anaknya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngomong breastfeeding atau orang yang lagi menyusui turun dari mamahnya yang DBD kemudian ke anaknya, sih enggak ya. Oh berarti nggak mitos itu gitu? Tidak. Oke dok, pertanyaan selanjutnya, apa kalau misalnya sudah kena DBD, bisa kena lagi? Oh bisa, Bisa. saya sendiri. Pengalaman berarti ini ya? Jadi kalau kita lihat DBD itu memang ada beberapa subtipe. Walaupun memang hanya ada satu tipe yang memang umum di Indonesia, gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang itu mengalami DBD itu beberapa kali. Kayak saya itu udah hampir 3 kali. 3 kali. Banyak banget dok. 3 kali saya kena DBD. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang kena DBD dan kena lagi. Walaupun kemungkinan sebenarnya tidak begitu besar ya. Karena ini menyangkut daya tahan tubuh dari si pasien juga. Di misalnya seseorang yang mengalami autoimun, seseorang yang mengalami kanker, tentu dia udah punya daya tahan tubuh yang Berarti ada komorbiditas dan lainnya juga ya? Oke. Itu berarti bukan karena emang nyamuknya itu mau gigit lagi memang karena dia pembawa sama atau memang ada bedanya lagi dok? Jadi dia punya subtipe. Subtipe. Setiap nyamuk itu ada kita sebut den 1, den 2, den 3, den 4 gitu ya. Setiap subtipe ini berbeda-beda gitu ya. Jadi bisa saja mungkin ya, walaupun nggak semua tiba dari Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan seseorang itu kemungkinan sekarang dia yang mana, gini dan sebagainya. Oke. Ya, dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk mencegah tadi kan dokter udah bilang ya soal ada 3M, pakai kelambu, fogging. Kalau misalnya saya pengennya lebih pasti lagi nih, ada nggak sih vaksin buat DB? Ini menarik nih. Kalau kita kayak ngomong vaksin, ada vaksin campak, cacar dan sebagainya itu ya di anak-anak. Jadi sekarang ini memang vaksin untuk demam berdarah ini masih terus dikembangkan. Jadi yang paling terakhir itu yang dilakukan oleh beberapa senior kita ya di bagian anak itu, di bagian anak sudah keluar ya, jadi udah digadang-gadang dan sudah dilakukan penelitian besar secara sekelas internasional. Jadi dari Indonesia dan negara-negara besar dan Biasanya yang tropis paling betul. Dan ternyata enggak yang tropis saja. Yang tropis tidak. Itu bahkan sampai yang negara barat. Jadi mereka juga terlibat di dalamnya. Jadi sedang dan sudah ya membentuk sebuah vaksin yang memang digadang-gadang ini untuk demam berdarah. Dan memang yang terakhir itu di anak, dan sekarang di dewasa itu ya terakhir juga sedang lagi dalam proses pembicaraan dan sudah proses untuk mudah-mudahan ya bisa dibiasakan nanti ya ke depan. Oke, bentar lagi ada. Iya. Terus kalau misalnya kita mungkin pernah dengar ya yang di rumah juga atau yang dimanapun, kalau angkat, jambu merah, kadang ada yang kurma, itu benar nggak sih dok buat naikin trombosit? Nah kalau saya sebenarnya selalu menginfokan ke pasien adalah bukan soal angka, bukan soal jambu, bukan soal biji salah, soal apapun itu. Tetapi intinya adalah dari semua itu adalah minum. Intinya adalah cairan kita ya. Bahkan ada satu produk yang saya selalu ditanyakan adalah Fluval Al. Itu pasti dokter ini pernah ditanyakan. Itu produk yang seringkali kita ditanyakan dari pasien, dok ini produk Fluval Al gitu ya. Ini katanya bagus untuk menaikkan trombosit ini.
silakan aja gitu ya, kita nggak boleh buta dengan pengobatan yang bersifat herbal. Nah, ini juga mempengaruhi terapi kita di kedokteran. Ya. Tidak berinteraksi gitu dok ya. Intinya adalah selama dia edukasi kita adalah selama dia ada penelitian yang baik, gitu ya. Selama dia ada memberikan bukti secara klinis yang baik, gitu ya. Kita tidak boleh menutup mata, gitu ya. Intinya penting minum, mau itu ya biji, mau dia itu apapun itu bentuknya silakan. Pokoknya cairan itu yang harus masuk ya. Tetapi kalau bentuknya udah obat-obatannya A, B, C, D, kita harus lihat dulu kritis. Apakah sudah ada studi klinisnya, apakah sudah ada bukti otentiknya, gitu ya. Yang sampai dia ternyata ada interaksi yang malah menjatuhkan. Oke. Pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana kita membedakan, kan mirip-mirip nih dok, demam, ya bisa pusing, bisa mual muntah, bisa ngilu-ngilu. Kalau kita mau bedain demam berdarah, kan juga ada kayak, aduh kayaknya tipes nih, atau bisa juga, aduh jangan-jangan sekarang kan lagi ngetren COVID gitu. Apakah saya COVID kah? Gimana bedainnya ini? Ya, beda nih. Kalau kita ngomong demam berdarah, dan kita ngomong tifoid. Jadi kalau orang awam kita ngomong tifus, tapi sebenarnya ini tifoid. Jadi kalau tifoid itu dia demam yang tidak langsung tinggi karena dia bakterial. Dia itu berjenjang. Tapi yang paling pelan-pelan khas gitu ya. dari sebuah demam tifoid adalah demamnya di sore hari. Jadi justru dia lebih aktif di sore hari ya? Harinya. Jadi demamnya di sore hari, pagi siang dia biasanya biasa-biasa. Ini hasil tifoid. Kedua, tifoid itu memiliki gejala pencernaan. Susah BAB, kemudian dia diare, Bisa main sweet juga ya? nyeri hati dan sebagainya, mual muntah. Biasanya dia korelasi ke pencernaannya itu lumayan. Karena kalau kita ngomong fase bakteriologisnya tifoid, memang dia utamanya adalah kita melihat itu di daerah pencernaan. Walaupun dia punya komplikasi bisa ke hati, bisa ke otak, bisa ke jantung dan sebagainya ya. Tapi itu kan kita ngomong advance, gitu ya. Tapi itu yang berbeda sekali dengan kita ngomong demam berdarah tinggi dalam udara. Demam berdarah kan kita dengan fase belanda kuda, kemudian fase demam langsung tinggi tanpa harus ada bilang ini demamnya sore atau pagi. Jadi mau kapan pun itu Aja sih, hajar tidak. Kemudian kalau kita ngomong COVID, beda lagi ya. COVID ini yang lagi perlu diwaspadain, satu gejala flu-nya berat sekali kalau kita ngomong COVID. Kemudian kalau teman-teman mungkin yang medis ya, itu ada suara-suara nafas tambahan pas. Karena dia infeksinya kalau COVID paru-paru. Jadi nafasnya udah nggak kayak biasa lagi nih. Betul, ada sesek. Kemudian ada suara nafas tambahan. Kalau kita lakukan pemeriksaan dengan stetoskop, teman-teman yang bagian medis itu pasti dia akan mendengarkan suara yang disebut sama teman-teman ronki ya kan. Kemudian jadi biasanya kita mesti lebih awas nih. Oh nih COVID itu ya, ada ronki, kemudian dia sesak nafas, kemudian analisa gas darahnya juga sampai turun, kemudian kondisi gue jelek, gitu ya, flu berat, walaupun nggak menutup kemungkinan COVID itu bisa bikin trombosit rendah juga. Bisa juga ya. Nah, di dalam perjalanannya pada saat di awal sebelum kita mengenal COVID secara besar begini, kita dulu sering tertipu menganggap COVID itu dengue. Karena trombositnya turun. Padahal itu sebenarnya COVID. Gitu. Ini hati-hati karena ini beda nih dari gejala berdua. Tapi mungkin dok, kalau misalnya udah kena dengue, kena COVID pula gitu. Mungkin kan? Mungkin aja. Saya punya pasien malah nggak gitu aja, dengue plus typhoid. Sekarang yang lagi rawat di RSUD itu pasien dengan COVID, dengue. COVID plus dengue. Jadi COVID-nya di PCR positif, kemudian dengue-nya kita cek IgG, IgM, IgM positif. Kan, jadi udah pasti udah menderita sekali sepertinya pasien. Sekarang udah perbaikan. Bagus. Oke, mungkin sekian aja ya dok ya. Mari. Kita tutup
untuk podcast kita hari ini semoga bisa menjadi informasi dan edukasi yang berguna buat Sobat Interpod di rumah maupun dimanapun. Sekian dan terima kasih. Oke, Salam sehat. salam sehat.